Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, masih di cerita modifikasi. Jadi di video kali ini gue bakalan unboxing paket besar ini. Isinya apa? Isinya itu knalpot ya teman-teman. Knalpotnya itu apa? Knalpotnya itu ARM Blaster V1. Nanti bakalan kita review juga. Sebelum gue review, boleh dong like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan konten yang lebih menarik ke depannya. Oke, untuk packagingnya ini tebel ya teman-teman bubble wrap-nya. Dengan bubble wrap seperti ini, harusnya sih aman ya buat pengiriman jarak jauh. Dengan harapan dus dan knalpotnya terjaga bentuknya seperti membeli langsung di tokonya. Kayak gitu. Nah, sekarang langsung aja kita buka paketnya. Oh iya, ini knalpot hasil giveaway ya teman-teman. Kemarin itu gue ikut challenge ARM Exos yang ini. Dan alhamdulillahnya gua terpilih untuk dapat knalpot ARM Blaster V1 ini. Ya jadi seperti ini teman-teman dus dari knalpotnya. Didominasi dengan warna hitam dan kuning sedikit oranye. Ya di sini ada logo ARM Exhaust. Terus ada lambang bendera Indonesia Filipina. Terus ada gambar candi, rumah gadang, dan lain-lainnya. Ya, menggambarkan Indonesia ya, yang kaya akan budaya. Wasik. Terus ada tulisan Nusantaranya di sini. Ya, seperti itu aja penampilan dari dusnya. Yang menurut gua sih elegan ini ya, perpaduan warnanya. Nah, ini saat yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Kita unboxing knalpotnya. Nah, ketika kita buka boxnya, pertama kali yang kita lihat adalah kumpulan stiker dari ARM. Nah, ini leheran knalpotnya yang bakalan kita review secara mendalam. Terus ada stiker lagi. Dan ini knalpotnya. Nah, ini beda nih dari knalpot gue yang sebelumnya. Itemnya tuh lebih solid daripada knalpot gue yang sebelumnya. Nah, terus ada logo ARM di sini. Nah, ini warnanya kayak dibakar gitu. Apa sih namanya? Titanium ya? Gak ngerti gue soalnya. Ya gitulah, pokoknya ya. Sorry. Nah, cuma di sini ada hijau-hijau nih. Gak tahu ini apaan, gue kerok nggak bisa hilang. Mungkin ada pihak ARM yang nonton video gue ini bisa jadi bahan evaluasi ya. Soalnya sayang banget, material udah bagus, bahan cat udah bagus. Gara-gara hijau-hijau ini nih jadi kurang sempurna aja hasilnya. Begitu sih. Nah, di sini ada 2 buah per untuk nyambungin knalpotnya. Dan ada stiker lagi. Desahan manja. Oke, jadi seperti itu aja isi dalam boxnya. Nah, part yang gue suka dari leheran knalpot ini adalah di bagian sini. Dulu di knalpot gue yang lama, bagian ini tuh nggak ada rata gitu permukaannya. Gak enaknya kalau permukaannya rata, kalau pas masang knalpotnya itu kita harus benar-benar pas. Biar lubang ke leherannya itu sesuai dengan lubang X-nya. Jadi nggak miring kanan atau miring kiri gitu. Jadi udara yang keluar sempurna. Nah, knalpot yang lama pun gue akalin di las titik gitu pada bagian sininya nih. Dan untuk las-lasannya bisa dibilang rapi ya. Cuma nanti kita lihat aja bakalan ada bocor apa enggak. Seharusnya sih dengan hasil yang seperti ini nggak ada bocor ya. Nah, kalau menurut gue proses pengerjaannya itu hampir rapi ya. Kalau nggak ada ini nih. Ini tuh tajam-tajam bekas sisa pemotongan pipanya yang kurang dibersihin secara sempurna. Tapi sih ini gampang lah, nanti bakalan gue rapiin lagi dengan amplas atau enggak gue tuner lagi nantinya. Ya menurut gue untuk leherannya ini hampir sempurna. Dan bakalan sempurna kalau nggak ada sisa-sisa pemotongan pipa ini. Good job lah buat ARM. Untuk knalpotnya, seperti yang tadi gue bilang, gue suka warna knalpotnya yang hitamnya lebih solid daripada knalpot gue yang sebelumnya. Terus ditambah lagi ada logo ARM yang modelan bakaran ini.
yang menurut gua jadi tambah elegan untuk knalpotnya. Tapi kalau seandainya ujung knalpotnya ini dibikin warnanya sama kayak logonya, kayak bakalan lebih bagus lagi sih menurut gua. Nah, cuman kalau gua lihat-lihat lebih detail lagi, gua menemukan bekas sidik jari di sini nih. Kayaknya sih ini kepegang pas lagi ngecat. Nah, terus yang gak gue suka lagi ada hijau-hijau ini. Untungnya semua minus-minus ini tuh gak kelihatan. Ya kalau dari jauh ya mulus-mulus aja lah. Ya masih oke lah kalau kata gue mah. Terus untuk pengukuran knalpot ini gue siapin sigmat sebagai alat ukurnya. Dan untuk penamaan bagian-bagian pipanya, gue sebut aja ini pipa 1, ini pipa 2, dan ini pipa 3. Karena gue nggak paham tentang knalpot, jadi gue nggak request apa-apa. Ya gue serahin aja ke mereka untuk membuat knalpot gue ini. Nah, untuk bagian pipa 1, diameternya itu 26 mili lah ya. Dan kira-kira tebal pipanya itu ada di 28 milian. Jadi selisihnya kalau kita kurangin dari angka sebelumnya, berarti ketebalan pipanya itu 2 mili. Sekitar 2 mili lah. Dan untuk pipa 2-nya itu ada di angka anggaplah 32 mili. Untuk diameter pipa luarnya. Nah, berarti diameter dalamnya 32 kurang 2, berarti ada di angka 30-an mili untuk diameter pipa dalamnya. Dan untuk pipa 3-nya itu ada di angka 34 mili. Ya harusnya sih kayaknya 36 ya, cuman karena ada bekas potongan pipa ini, ya makanya jadi 34, kayaknya sih seperti itu. Nah terus untuk penamaan pipa knalpotnya, gue sebut aja ini pipa in dan ini pipa out. Di pipa in-nya berdiameter 38 mili. Dan pipa out-nya itu berdiameter 36 mili. Nah, jadi angka-angka ini tuh gue nggak nge-request apa-apa, gue cuman ngejelasin rincian spek motor gue ke ARM. Kalau kalian pengen tahu spek motor gue itu seperti apa, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, kita akan tes perakitan, tapi nggak di motornya, untuk mengetahui kerapatan sambungan antara leheran dan knalpotnya. Jika longgar, itu ada kemungkinan bocor dari sambungannya. Dan untuk knalpot ini, lumayan gampang ya masuknya. Ya mudah-mudahan aja nggak ada bocor ya kalau kayak gini mah. Biasanya kan kalau bocor tuh kan ada hitam-hitam ya bekas pembakaran yang keluar gitu. Nah tapi untuk lebih pastinya nanti kita lihat aja pas udah kepasang di motornya dan diuji coba. Begitu. Ngukur-ngukurnya udah, nah sekarang kita tinggal pasang aja langsung di motornya. Nah, ternyata setelah kepasang di sini tuh ada gap. Gapnya sekitaran 5 milian lah. Terus tempat pernya terlalu jauh. Dan kalau pernya kepasang pun, dudukan bautnya di knalpotnya itu nggak pas di armnya. Jadi gue memutuskan untuk nggak masang pernya. Nah, sebenarnya kalau masalah seperti ini sih kalau masang langsung di ARM ya, pasti bisa diatasi. Ya namanya juga knalpot custom ya. Nggak dicocokin langsung di motornya, jadi wajar kalau ada minus-minus kayak gini. Nah, pemasangannya udah selesai, jadi di sini gue mau ada satu tes lagi, yaitu tes kebisingan. Alat ukur yang gue pakai itu adalah dB meter. Sebagai perbandingannya, gue bakalan bandingin knalpot standar Honda Vario 150 dengan ARM Laster V1 ini. Untuk pengujiannya, gue ngeletakin dB meternya berjarak 1 meter terus agak nyerong. Kenapa naruhnya nggak lurus aja? Karena kalau lurus ada potensi kena hembusan angin dari knalpotnya. Dan berkemungkinan hasilnya sangat tinggi angkanya di dB meternya. Ya seperti itulah kira-kira. Dan untuk knalpot standar itu hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa ada HP di sini itu sebagai perbandingan aja ya teman-teman. Jadi antara dB meter dan aplikasi HP itu selisih 5 dB. Siapa tahu kalian yang nonton di video ini juga mau ngetes seberapa bising sih knalpot kalian. Jadi kalau kalian ngetesnya dengan HP itu dapat di angka 85 dB, berarti aktualnya di dB meternya itu sekitar 85 dB-an. Sekitar 80 dB-an ya.
selisih 5 dB lebih besar aplikasi di handphone dibandingkan dB meternya. Jadi seperti itulah. Nah, terus ini hasil kalau knalpot standarnya digeber-geber. Nah, kalau ini ARM Luster dalam keadaan idle. Ini kan knalpot yang gue punya speknya itu Sarfull ya. Sarfull aja seperti ini. Dan kalau digeber-geber tuh jadi segini. Nah, kalau selisih perbandingannya dengan knalpot standar, kalau keadaan idle itu sekitar 13 dB lebih keras ARM Luster. Dan kalau digeber sedikit-sedikit, itu 15 dB lebih keras ARM Luster. Tapi emang gue akuin knalpot ini emang agak sedikit keras ya dibandingkan knalpot gue yang lama itu. Knalpot bobokan gue yang lama. Jadi buat kalian yang suka suara motornya lebih keras dan agak sedikit beda suaranya, gue rasa ARM Luster ini cocok buat kalian. Seperti itu. Ya udah, seperti itu aja pengetesannya. Nah, untuk pemanisnya, gue udah beli tameng knalpot ini, tapi nggak bisa gue pasang langsung karena bisa kalian lihat sendiri cetakannya seperti ini. Biasa, murah meriah. Jadi harus gue rapiin dulu dan gue cat ulang lagi biar lebih oke. Dan jadinya seperti ini. Menurut gua, ARM Luster ini knalpot yang istimewa karena dari material knalpotnya dan bahan catnya itu bagus semua. Tapi ada minus yang gua rasa dan bisa diperbaiki ke depannya, yaitu dari kualitas pengerjaannya. Karena dengan harga yang cukup mahal dan waktu pengerjaan yang cukup lama, seharusnya bisa lebih sempurna lagi produk yang dihasilkan. Yang gua lakukan ini bukan untuk menjatuhkan sebuah produk, tapi hanya sedikit saran dari penikmat knalpot ini yang mungkin bisa didengar dan bisa dilakukan evaluasi dan improvisasi ke depannya. Jadi thank you buat ARM atas hadiah giveaway-nya. Gue senang sekali dan gue bakalan pakai terus ini knalpotnya ke depannya. Dan seperti itu aja konten hari ini. Gue host Bapak-Bapak Komplek izin pamit. Bye. Abis ini modif apa lagi ya enaknya? Kalau ada saran, boleh tulis di kolom komentar. Thank you.